Gimana ya kalau Jumat Agung itu mengadakan KKR kesembuhan? Amin nggak ya? Kita sembuh pasti akan sakit lagi kok. 10% adalah keharusan. Apakah ini pengajaran yang resmi dari gereja Reform? Berarti sama dengan pengajaran di gereja-gereja karismatik atau Pentakosta tentang perpuluhan. Jadi gereja Injili termasuk GRII gitu ya. Kan hamba Tuhan tidak pernah mengklaim hak perpuluhan di minggu pertama misalnya. Enggak loh, pengelolaan perpuluhannya tidak sama. Ya, halo Pak Henry. Ya, Hari ini kita ada masuk pertanyaan-pertanyaan tentang kepanitiaan dalam gereja, kemudian ada juga menanyakan seberapa sakral Jumat Agung. Seputar gerejawi ya? Ya. Oke. Kemudian apakah Reform itu sektarian dan sebagainya. Pertanyaan yang pertama, saya lahir dan besar di gereja yang kental dengan organisasi. Segala kegiatan gereja selalu bersifat organisasi yang tujuannya adalah untuk memelihara komunitas yang solid antar jemaat. Gereja kami hobi bikin lomba jenis apa saja seperti lomba kelereng, lomba baca mazmur, lomba jalan sehat, lomba lampu hias Paskah, lomba taman Paskah, dan sejenisnya. Yang semua kegiatan ini menurut saya sama sekali tidak ada andil menumbuhkan iman jemaat pada Kristus. Dan tidak pernah ada edukasi gereja kepada jemaat tentang doktrin Allah, Allah Tritunggal, pendalaman Alkitab, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan lomba ini dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh gereja. Saya merasa dipaksa terlibat, ditunjuk sepihak. Saya sangat dilema dan frustrasi melihat kondisi gereja kami kian hari kian meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Saya percaya iman bertumbuh karena pendengaran dan bukan aktivitas sosial. Saya bingung harus ikut kegiatan ini atau tidak. Di samping itu, gara-gara ada lomba-lomba seperti ini, anggota jemaat akhirnya berlomba-lomba untuk cari dana demi membiayai lomba-lomba yang akan dibuat sendiri. Akhirnya gereja ini terkenal dengan sebutan giat pencarian dana, bukan lagi mencari jiwa yang terhilang. Apakah yang harus saya lakukan? Karena saya sudah menjadi bagian panitia tersebut dan menyatakan ikrar janji kepada Tuhan atau dilantik di hadapan jemaat. Oke, baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya percaya setiap kita akan setuju ya bahwa apapun yang gereja lakukan, ya kita rindu bagaimana jemaat kita bisa menjadi semakin serupa Kristus, atau kalau dalam bahasa kita di dalam fokus itu ya, saya percaya setiap gereja ingin jemaatnya untuk menjadi dewasa, ya dewasa di dalam Kristus. Nah, seperti yang pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, jemaat yang dewasa itu seperti apa? Ya, saya pribadi melihat 4 aspek yang penting ya di dalam kedewasaan jemaat. Bagaimana relasinya dengan Tuhan, bagaimana pemahamannya akan kebenaran, nah, bagaimana relasinya dengan sesama, dan ya bagaimana jemaat kita boleh memakai karunia-Nya dan juga menjangkau keluar. Nah, saya melihat 4 hal ini sebetulnya hal yang sangat mendasar ya. Karena kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya sederhananya kalau kita punya anak, ya kita pastinya ingin anak kita berelasi baik dengan kita. Begitu ya, sama seperti kita juga berharap jemaat mempunyai relasi yang baik dengan Bapa di surga. Ya kita tentunya juga ingin anak kita belajar dengan baik ya. Begitu ya, kita juga pastinya ingin anak kita ada pergaulan yang baik. Ya kita juga pastinya percaya inginnya anak kita bisa kerja. Nah, salah satu aja nggak ada dari keempat hal ini, saya percaya setiap kita akan bergumul ya. Misalnya anak kita itu dekat dengan kita, rajin belajar gitu ya, suka membantu orang tua, tapi tidak punya teman gitu. Atau anak kita punya teman gitu ya, kemudian dia juga dekat dengan kita, dia suka membantu kita, tapi nggak naik kelas gitu ya. Ya, atau bahkan juga sama ya, anak kita tuh rajin belajar, punya banyak teman gitu ya, suka membantu, tapi sama kita jauh. Ya, atau yang terakhir, ya dengan kita baik gitu ya, belajar juga rajin, punya banyak teman, tapi tidak kerja-kerja ya, gitu ya. Ya, sehingga 4 hal ini sebetulnya secara seimbang kita harapkan anak kita bisa bertumbuh. Ya demikian juga saya percaya di dalam pertumbuhan rohani, 4 hal ini merupakan 4 hal yang penting. Sehingga berkenaan dengan tadi ya, acara-acara lomba dan seterusnya, saya harus mengatakan bahwa saya kurang setuju ya kalau dikatakan bahwa tindakan-tindakan ini nggak mempertumbuhkan sama sekali nih. Oke. Gitu ya, karena kalau kita kembali ke 4 hal tadi, ya tentunya kan ada ya persekutuan gitu ya, itu kan sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan lomba. Ya meskipun saya juga harus mengatakan bahwa 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama motivasinya. Ya ketika kita mengadakan acara lomba kebersamaan, itu motivasinya untuk mendewasakan jemaat.
Dan kita sadar bahwa kedewasaan jemaat salah satunya adalah seperti Yesus katakan ya, bagaimana orang bisa mengetahui kamu muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ya, sehingga acara-acara seperti itu saya percaya bisa ada perannya di dalam hal mendekatkan satu dengan yang lain. Tetapi ya tadi ya, motivasinya apa ya? Kita mengadakan acara itu untuk mendewasakan atau sekedar untuk menyenangkan nih? Ya karena saya pernah ya satu kali hadir di salah satu gereja gitu ya, dan kelihatannya baru mengadakan kalau nggak salah 17 Agustusan. Dan kemudian kan diumumkan gitu ya, wah kita bersyukur acara 17 Agustusan berjalan dengan baik. Nah, saya melihat memang gereja itu put effort sekali sih untuk mengadakan acara 17 Agustus, which is bagi saya itu is okay ya. Cuman saya harus mengatakan yang agak mengganggu tuh ya. Saya nggak sempat menghitung sih, saya nggak sempat menghitung ya. Tetapi wah nggak tahu dalam 5 menit atau 10 menit pengumuman tuh entah berapa kali. Jemaat seneng loh. Jemaat seneng loh. Yang ikut seneng loh gitu ya. Somehow itu agak mengganggu gitu. Ketika kita mengadakan acara seperti itu, apakah sekedar membuat jemaat senang? Ataukah ya karena kita melihat ini bagian penting ya untuk sebagai kedewasaan jemaat di GRI pun ya kita pernah mengadakan outing-outing seperti itu ya. Dan yang kedua selain daripada motivasi ya keseimbangan. Nah, berkenaan dengan tadi yang bersangkutan kan bertanya, saya bagaimana nih sudah terlanjur diangkat sebagai panitia? Ya kalau saya boleh mengatakan apa adanya ya jalankan tugas sebagai panitia dengan sungguh-sungguh ya, gitu ya. Karena sekali lagi mengadakan acara kebersamaan itu tidak sama dengan meninggalkan kebenaran loh. Ya kita perlu membedakan antara tidak bertumbuh dalam kebenaran, pengajarannya basic terus begitu ya, nggak ada kelas doktrin Allah, doktrin Tritunggal, tetapi itu tidak bisa demikian saja disamakan dengan meninggalkan kebenaran. Ya, meskipun memang ya kita juga harus menyadari menurut Ibrani pasal ke-6 ya, itu juga bahaya loh. Kita kan juga harus meninggalkan hal-hal yang basic. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ya. Tapi tetap juga jangan begitu saja disamakan dengan gereja saya meninggalkan kebenaran. Enggak juga lah gitu ya. Enggak juga. Ya sehingga saya rasa kalau yang bersangkutan sudah dipilih apalagi sudah di depan jemaat, kerjakan dengan baik tugasnya. Ya bahkan jangan bersungut-sungut begitu ya. Dan justru harapan saya ketika saudara mengerjakan bagian saudara dengan baik, orang lihat begitu ya. Nah saudara bisa kemudian mempunyai posisi memberikan masukan. Ya karena kalau belum apa-apa, belum berkontribusi misalnya sudah kritik ini, kritik itu akan lebih sulit. Saya jadi teringat saya dulu sih Pak. Jadi waktu saya di gereja yang sebelumnya, waktu itu saya masih SMA, saya satu kali ikut speak. Ya, saya langsung melihat apa yang dilakukan gereja saya itu saya cap mirip seperti ini gitu. Tidak menumbuhkan iman gitu, lomba-lomba dan sebagainya. Bahkan saya berusaha ngajak mereka ke speak misalnya, mereka tidak tertarik begitu. Nah itu apakah wajar orang yang let's say lagi on fire gitu akan teologi kemudian akhirnya mudah mencap orang lain begitu? Khususnya biasanya kalau baru maksudnya itu. Ya khususnya kalau baru singgah itu kenapa tadi saya mengatakan jangan. Sebaiknya kalau apalagi sudah ditunjuk pelayannya dengan sungguh-sungguh sehingga orang lihat. Karena gini, kalau sampai orang melihat bahwa kita mengkritik karena kita nggak senang, malah kritikan kita akan tidak efektif. Tapi kalau mereka melihat oh enggak kok, dia bukannya menolak apa yang kita lakukan. Ya, tapi dia mengatakan bahwa tidak cukup kalau cuma sekedar acara, tapi dia sendiri sungguh-sungguh loh dalam acara ini kepanitiaan. Itu akan lebih gampang ya, akan lebih mudah diterima daripada kalau ini sudah jelek nih, kita ini aja. Bisa menimbulkan orang malah lebih enggan untuk mendengar. Seberapa sakral ibadah Jumat Agung dari sudut pandang Reform? Di gereja Kristen lain ada ibadah KKR kesembuhan bertepatan dengan perayaan Jumat Agung. Menurut Reform, apakah ini merupakan kesesatan pengajaran? Bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita harus menegur atau diam saja, toh itu tidak termasuk penghujatan terhadap Roh Kudus? Karena di sosial media banyak sekali perdebatan terkait hal ini dan saling menghujat. Yang satu menghujat sesat, yang lain menghujat dengan menyebut yang lain itu orang Farisi. Pertanyaan pertama mungkin sangat mudah ya bagi kita ya, jelas sangat penting ya. Bagi Reform, bagi GRI ya, kita menganggap kebaktian Jumat Agung itu sangat penting. Ya bahkan baru saja ya kita mengadakan Jumat Agung itu di arena, ya karena kita melihat kenapa kok hanya hari Natal, karena Pendeta Stephen Tong khususnya ya, beliau melihat kenapa hanya hari Natal yang gereja itu sepertinya rela untuk persiapkan dengan baik, ya harusnya tidak. Bahkan begitu ya, at least bisa di-argue ya, jangan-jangan lebih penting nih sebetulnya harusnya Jumat Agung Paskah dibandingkan dengan Natal. Ya jadi kalau pertanyaannya sesakral apa ya, bagi kita itu sangat sakral. Bahkan seharusnya kita bersyukur ya, kita tinggal di dalam negara yang menghargai kesakralan daripada kematian Tuhan ya, sehingga dijadikan sebagai holiday
Ya, sehingga saya juga mengatakan kepada jemaat jangan sampai kita malah menjadikannya sebagai holiday. Nah, pertanyaan tadi kan apakah berarti kemudian gimana ya kalau Jumat Agung itu mengadakan KKR kesembuhan gitu ya. Nah, terlepas daripada benar salahnya KKR kesembuhan, ya ini pun juga sebetulnya masih bisa didiskusikan atau diperdebatkan ya. Mengadakan satu acara fokus untuk kesembuhan gitu ya. Itu sebetulnya alkitabiah atau tidak, tapi terlepas dari itu gitu ya. Saya pribadi harus mengatakan kenapa harus hari Jumat Agung gitu. Ya karena Jumat Agung kita tidak bisa rayakan di sembarang hari ya. Ya meskipun setiap minggu memang kita berterima kasih Tuhan mati bagi saya gitu ya. Tapi di dalam hikmat bijaksana Tuhan gitu ya. Tuhan men-set 1 tahun sehingga kita ada satu hari raya. Ya ada hari raya yang gereja itu kemudian melalui hari raya itu secara khusus memperingatkan satu aspek di dalam iman kita. Nah apalagi tadi ya Jumat Agung bukan cuma kita mengingat satu aspek iman ya. Tapi ini iman yang terpenting. Gitu, hal yang terpenting yang sangat signifikan Jumat Agung dan Paskah. Sehingga ya kenapa gitu ya, saya jujur saya agak susah mengerti sih ya. Ya kenapa kok kemudian dipakai untuk acara yang lain yang kan bisa dilakukan di dalam kesempatan yang berbeda ini. Ya saya percaya dalam hal seperti ini ya kedewasaan berarti bukan cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Kenapa? Ya tepatkah pada hari Jumat Agung kita mendistraksi ya perhatian jemaat bukan kepada keselamatan tapi kepada kesembuhan. Ya padahal ini Jumat Agung gitu ya, kita sembuh, amin gak ya, kita sembuh pasti akan sakit lagi kok. Ya sampai hari ini tetap secara statistik orang Kristen, orang tidak Kristen 100% mati. Betul ya? Ya sehingga kenapa justru pada waktu hari Jumat Agung tidak kita pakai untuk menyadarkan atau mengingatkan kembali jemaat kepada peristiwa kematian dan kebangkitan yang memberikan pengharapan bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya dan apa yang harus dilakukan? Ya ini sangat tergantung dengan posisi yang bertanya ya kan, dan dia tidak mengatakan posisinya sehingga kita juga tidak bisa memastikan posisinya di mana. Ya sederhananya ya sebisa mungkin coba dikasih masukan. Ya kenapa sih kok harus Jumat Agung begitu ya? Pertimbangannya apa? Ya dan yang kedua satu lagi kalau saya boleh mengatakan ya kalau misalnya gereja di mana dia beribadah tetap juga melakukan gitu ya. Ya coba cari ibadah Jumat Agung yang lain. Saya tidak mengatakan harus ke GRI ya gitu, tapi coba cari gereja lain yang juga merayakan Jumat Agung sehingga tetap ya saya tidak mengatakan dia pindah gereja ya, tetapi coba cari kesempatan juga untuk mengikuti ibadah Jumat Agung di gereja yang lain. Ini kan dikatakan banyak perdebatan ya di luar sana. Ya, itu ya saya tidak mengikuti sih. Iya, apakah Vicaris Kids mengikuti? Tidak mengikuti begitu, cuma kalau saya tafsir kira-kira begitu, kalau dikatakan yang satu menghujat sesat, sepertinya ini yang mengatakan KKR kesembuhan sesat gitu. Yang satu mengatakan yang lain tuh Farisi gitu. Itu kira-kira yang sepertinya yang lebih ngotot harusnya Jumat Agung begitu. Kesannya begitu. Ya itu justru kalau saya boleh mengatakan ya, ini juga sebetulnya tidak lebih menyenangkan Tuhan loh. Ya dimana kita di media sosial ya berdebat. Ya sehingga sekali lagi kedewasaan itu pemakaian kata itu penting. Ya tidak tepat itu nggak harus berarti sesat dalam pengertian apa nih. Jadi ya saya rasa sih saya nggak tahu ya ini siapa yang boleh mengingatkan siapa ya. Kita perlu saling mengingatkan. Itu mendukakan Roh Kudus loh kalau kita kemudian begitu saja saling berdebat yang disaksikan oleh banyak orang begitu ya. Saya ingat apa yang Calvin katakan juga, karena Jumat Agung kan ada perjamuan kudus ya, dan perlu persiapan begitu, dan salah satunya kan kalau kita masih ada kebencian pada orang itu nggak cocok, karena dia bilang ini kan sakramen rekonsiliasi ya, temanya juga rekonsiliasi. Masih ada hatred begitu sepertinya. Ya sayang ya, itu sebetulnya juga satu hal yang saya rasa kita perlu sama-sama coba refleksi ke depannya sih. Teman saya bilang GRI posturnya sektarian. Lalu saya buktikan dengan menyambangi, dia sebutkan beberapa, ada 4 gereja beraliran reform yang lain, saya tidak sebutkan. Ternyata sesama gereja reform itu ada rutin pertukaran mimbar, ini yang maksudnya yang non-GRI, reform yang lain. Kecuali GRI. Jangankan dengan denominasi lain yang bukan reform, tapi di antara sesama reform saja, GRI itu dikatakan terkucil. Pendeta tampak overload, tapi tidak mau terima lulusan STT reform yang lain. Apa gunanya setiap minggu mengaku iman rasuli bahwa gereja itu kudus dan am. Lalu kita mengeluh bahwa pintu-pintu gereja tertutup bagi acara STEMI. Saya prihatin dengan kondisi ini. Oke, baik. Ya, pertama-tama terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah,
Sebelum saya menjawab sedikit komen. Ini saya tidak tahu ya apakah yang bertanya ini anggota jemaat GRI begitu ya ataukah bukan gitu ya. Andai kata yang bertanya itu adalah anggota jemaat GRI ya, kalau saya boleh sedikit mengomentari, ya sekali lagi baik-baik ya dia bertanya ya di dalam forum ini. Tetapi saya agak sedikit menyayangkan kenapa kok keluar dulu tuh. Ya, jadi ibaratnya ya kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan hal yang tidak baik mengenai orang tua kita. Ya bukankah seharusnya kita tanya ke orang tua kita dulu dong? Bukannya kita survei ke teman-teman orang tua kita gitu ya. Wah bener nih ya orang tua kita salah dan seterusnya gitu. Ya harusnya kan ke dalam dulu gitu ya, ditanya. Dan sekali lagi ya, saya tidak tahu kalau saudara juga jemaat GRI beribadah di cabang mana gitu ya. Tapi ya seharusnya hamba Tuhan GRI kalau ditanya seperti ini ya tidak akan keberatan juga sih. Gitu ya, tidak harus maksudnya ditanyakan di fokus baru kemudian akan dijawab gitu ya. Jadi ini sedikit komen di awal. Oke, ya ini pertanyaan mengenai ke GRI kok sektarian. Ada dua aspek jawaban nih Vikaris Kias ya. Yang pertama, ya memang ya untuk hal pengajaran kita memang sangat-sangat selektif. Ya tadi dalam di GRI kita sangat mengamini ya, mimbar itu sangat penting. Ya bahkan ya kalau gereja lain kan kalau mendirikan sebuah cabang misalnya ya, di awal kan disebut sebagai pos PI, ya pos pekabaran Injil. Kalau di GRI kan kita menyebutnya sebagai MRII, mimbar, ya Reform Injili Indonesia ya. Ya sehingga memang di GRI kita melihat bagaimana peran mimbar itu sedemikian penting. Ya di mana GRI berada, bagaimana kita boleh menjadi berkat. Gitu, salah satunya melalui mimbar ya, mimbar yang ada di dalam setiap cabang GRI. Kedua ya, kita melihat juga di tengah-tengah semakin semaraknya. Jadi kalau kita tahu ya, visi dari Pendeta Stephen Tong itu pada salah satunya ya, kenapa beliau mendirikan GRI ya karena pada waktu itu pengajaran simpang siur. Ya orang menjadi hamba Tuhan tidak perlu sekolah, yang penting saya punya hati, saya meninggalkan profesi saya yang lama gitu ya, kemudian saya boleh menjadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, kalau saya boleh mengatakan hari ini apakah situasi itu membaik atau memburuk? Ya kalau dulu gitu ya, nggak perlu sekolah jadi hamba Tuhan. Kalau sekarang yang membuat TikTok, yang membuat IG, konten rohani, sekolah nggak nih? Ya, dan pertanyaan sangat penting ya, jemaat itu memadai apa untuk membedakan? Ya sehingga kalau kemudian di dalam dunia media sosial, sepertinya semuanya sama. Yang belajar atau enggak belajar, pokoknya sama-sama mengutip firman Tuhan. Wah ini bisa benar nih. Dan kemudian di gereja, ya tidak ada filter yang cukup. Ini jemaat bagaimana ini? Gitu ya, sehingga itu kenapa memang di GRI kita sangat-sangat selektif. Meskipun ya sebetulnya kalau saya boleh mengatakan bukannya sama sekali tidak boleh loh. Bisa diusulkan. Kalau ada satu cabang misalnya melihat ada tema ini sangat cocok dengan hamba Tuhan ini dan hamba Tuhan yang bersangkutan. Bukan di GRI, ya bukannya tidak ada jalur untuk mengusulkan. Nah, ini yang jemaat tidak tahu. Ya karena mereka tidak tanya ya, mereka langsung menyimpulkan gitu ya. Ya sehingga ada Pak Vikaris Kias ya, tetap ada jalurnya juga kalau kita mau mengundang rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang tidak berada di bawah naungan GRI atau yang bukan hamba Tuhan GRI. Nah mengenai kenapa kok GRI hanya menerima dari STTRII? Ya karena di sini kita melihat ya untuk melayani di gereja manapun bukan cuma sekedar masalah doktrin, tapi juga ada value. Ya sederhananya ya, apakah kita hanya tidak menerima lulusan dari seminari lain di Indonesia? Ataukah usai lulusan Westminster, maka saya pasti bisa masuk GRI? Menurut Vikaris Kias gimana? Enggak tentu. Tidak. Padahal kita afiliasi loh. Iya. Ya kalau kita sektarian kan sama Westminster juga nggak afiliasi, kita afiliasi sama Westminster. Ya kita ada hubungan baik juga dengan Calvin Theological Seminary, kita ada hubungan juga dengan Reformed Theological Seminary. Tapi apakah kalau kemudian lulusan Westminster, lulusan Calvin, lulusan RTS pasti di GRI masuk? Tidak. Dan tentunya akan sangat mengherankan ya kalau ada yang menuduh kita merasa lebih benar dari Westminster ya. Ya tidak. Tapi kan nggak sederhana itu ya. Ada culture, ya ada value gitu ya, yang kalau nggak sama juga nanti masuk malah susah. Dan sebetulnya ya kalau kita mau kembali sekian waktu sebelumnya, Pendeta Stephen Tong kan sempat sebetulnya mempunyai 2 seminari, ya yang satu memang untuk melayani kebutuhan di luar GRI, gitu ya. Nah yang satu itu memang STTRI untuk melayani kebutuhan GRI, gitu ya. Meskipun dengan berjalannya waktu akhirnya beliau memutuskan hanya fokus di STTRI yang melayani untuk kebutuhan GRI ya, karena tadi juga dikatakan oleh yang bertanya ya, kebutuhan begitu banyak ya, ladang begitu banyak, pekerja begitu sedikit. Tapi pernah loh ya, jadi Pak Tong itu sebenarnya mendirikan 2 sekolah teologi, satu itu untuk gereja-gereja di luar GRI,
Ya satu untuk GRI, masa itu semangat sektarian? Realita ya bahwa kita memang sangat menjaga mimbar kita dan ya bagaimana kita bisa menjaga mimbar kalau kemudian kita tidak menjaga siapa yang berkhotbah di mimbar itu. Tetapi apakah benar itu membuat GRI sektarian? Ya karena sedikit aja kalau kita boleh mengingatkan ya, baru tahun lalu ya kita sempat juga in a sense ada yang menghujat, kok gereja Katolik minta bantuan membangun gereja kok GRI bantu? Gitu ya. Betulkah itu semangat sektarian? Bahkan yang menarik yang menghujat itu sesama Kristen nih gitu. Ya, dan saya rasa kalau kita melihat lebih luas, jika saya mengatakan enggak lah, banyak sekali sebetulnya yang menunjukkan bahwa GRI bukan merupakan suatu gereja yang sektarian. Tahun lalu Pak Bambang Nursena kita undang juga. Nah, iya ya, terima kasih di Vikaris Kias mengingatkan. Begitu ya, bahkan di salah satu acara yang penting ya, gitu ya. Jadi tahun lalu kan GRI mengadakan konvensi Injil internasional, salah seorang pembicaranya adalah Pak Bambang Nursena. Wah itu pun juga ada sebagian yang, wah kok mengundang. Jadi susah ya, ada hal yang kita rasa penting, sektarian nih. Setelah kalau kita, loh kok mengundang, kok membantu. Ya jadi bolehkah kita lihat secara lebih komprehensif lah, harapannya seperti itu. Ya bahkan dulu sekali itu Pak Romo Magnis pernah diundang ya, di betul. Seminar. Gus Dur juga pernah. Nah, wah ini Vikaris Kias mengingatkan banyak hal ini. Iya, jadi kita percaya ya untuk segala sesuatu ada waktunya, itu seminar. Begitu. Jadi ada waktunya. Apa diundang untuk apa? Ya tentunya kita tidak akan mengundang Romo Magnis di mimbar kita ya. Betul. Tapi kalau kita sektarian ya ada apa kita membuat acara mengundang Romo Magnis, mengundang almarhum Gus Dur gitu ya. Ya untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada tempatnya. Tentang perkataan 10% adalah keharusan. Apakah ini pengajaran yang resmi dari gereja Reform? Oke. Apakah berarti sama dengan pengajaran di gereja-gereja karismatik atau Pentakosta tentang perpuluhan? Apakah tepat menggunakan kata keharusan? Ya ini belum ternyata masih banyak ya yang bertanya mengenai perpuluhan begitu ya. Perlu diklarifikasi dulu atau perlu dispesifikkan ya gereja Reform ini maksudnya yang mana nih? Di Westminster Confession of Faith juga Heidelberg nggak ada kali ya khusus mengenai perpuluhan ya. Gitu ya. Jadi apakah kemudian kita menempatkannya itu sejajar dengan pengajaran mengenai Tritunggal gitu ya atau dua natur Kristus sih tidak. Ya demikian juga di pengakuan iman Reform Injili seingat saya tidak ada juga kalimat yang mengatakan saya berjanji harus memberikan perpuluhan. Nggak ada ya. Di pengakuan iman Reform Injili juga tidak ada seperti itu. Tetapi apakah pemakaian kata keharusan itu merupakan sesuatu kata yang tepat? Saya harus mengatakan iya. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, haruskah kita menepati janji yang kita buat di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Sejauh yang saya tahu bukan hanya di GRI ya, di sebagian gereja juga ketika seseorang itu di CD atau dibaptis dewasa, salah satu yang ditanya kepada yang bersangkutan, ya apakah kamu tahu kalau kamu bergereja, kamu akan memberikan perpuluhan? Jadi kan bukan cuma apakah kamu akan membaca firman, apakah kamu akan melayani gitu ya, tapi juga apakah kamu akan memberikan perpuluhan? Ya dan sekali lagi yang sejauh yang saya bisa mengatakan tidak hanya di GRI loh yang ditanya seperti itu. Ya sehingga kadang-kadang saya heran ya. Ya jadi kalau dikatakan haruskah perpuluhan? Ya kalau saya boleh tanya kembali, haruskah orang menepati janji gitu? Ya yang dibuat di hadapan Tuhan dan manusia. Dan at least kalau saya boleh mengatakan ketika saya menjadi gembala ya, saya berikan itu pertanyaan. Jadi bukannya mereka di depan orang banyak, mereka baru tahu pertanyaannya apa. Dan karena sungkan kalau mau mengatakan tidak itu bagaimana, terpaksa akhirnya ngomong bersedia. Enggak loh, apa yang akan ditanyakan kepada peserta baptisan CD itu sudah kita berikan kepada mereka. Make sure mereka baca itu, pikir baik-baik. Karena itu namanya dewasa, ini kan baptisan dewasa. Dan juga CD itu artinya kan peneguhan, silakan baca. Kalau enggak agree ya enggak ada paksaan gitu ya. Enggak ada paksa. Bagaimana kita bisa memaksa seseorang harus dibaptis di kita ya juga enggak mungkin gitu ya. Ya sekarang tapi kadang-kadang saya heran terus kemudian setelah ngomong iya kok malah bertanya. Ya jadi kalau mau bertanya ya sebelumnya dong. Ya jadi dalam pengertian yang pertama ini saya setuju keharusan karena kan sudah janji gitu. Demikian juga yang kedua. Ya kenapa itu merupakan keharusan? Karena di perjanjian lama itu merupakan keharusan. Dan sampai hari ini saya belum menemukan argumentasi yang bisa menunjukkan kenapa di perjanjian baru itu kok tidak. Jadi kan saya sekali lagi mengulangi ya, sangat tidak tepat kalau kita mengatakan di PB itu tidak ada loh. Karena sekali lagi Alkitab saudara itu 27 kitab atau 66 kitab. Loh tapi kan gereja tidak lagi memberikan persembahan kambing domba. Ya karena ada alasan yang jelas.
Ya, jadi kalau kita mengamini kitab suci kita itu perjanjian lama dan perjanjian baru, salah ya asumsinya kalau harus ada di PB dulu baru yang PL berlaku. Tidak loh. Ya, yang benar adalah hanya kalau di PB ditunjukkan kenapa kok tidak lagi dilakukan, ya padahal di PL dilakukan, baru kemudian kita tidak melakukan. Ya kenapa kok kemudian kita nggak mempersembahkan kambing, domba, kok nggak ada upacara korban begitu ya? Karena itu sudah digenapkan di dalam Kristus. Nah, Vicaris Kias, saya open ya kalau misalnya Vicaris Kias pernah mendengar argumentasi atau penjelasan berkenaan dengan kenapa kok perpuluhan tidak lagi berlaku di PB. Yang saya sangat sering dengar adalah, loh karena di PL itu kan institusi, itu kan kerajaan. Di PB itu kan rohani. Nah, ini yang saya harus mengatakan tidak tepat loh. Gereja bukan institusi. Seminari bukan institusi. Dan kalau saya boleh tanya kepada Vicaris Kias ya, menurut Vicaris Kias, seminari dengan universitas mahal mana biaya studinya? Nah, terus seminari sama jemaat mengharapkan dosen seminari dengan dosen universitas bobotnya lebih tinggi atau lebih rendah? Atau setidaknya sama? Nah, terus dana dari mana? Untuk menyediakan buku? Oh enggak Pak, kalau seminari biarlah meskipun di Jakarta itu enggak usah pakai gedung, kalau penting kan gedung enggak penting ya. Ya Tuhan bekerja dalam hati ya, jadi seminari enggak perlu gedung. Belajar aja seperti ya di tanah lapang. Ya enggak kan? Nah, kalau saya boleh mengatakan ya, yang berdalih bahwa sekarang kita hati, itu kalau saya secara teologis itu over spiritualize teologi. Dan itu tidak tepat dan tidak relevan, dan bolehkah saya mengatakan kurang dewasa karena I say you pay. Jadi saya mau ada seminari, saya mau hamba Tuhan itu jangan kalah dengan harus sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi tanpa perlu diperlengkapi dengan baik. Bagaimana bisa? Begitu ya, harus ada hamba Tuhan yang baik. Ya, tetapi tanpa perlengkapan yang baik, sementara kalau anaknya diminta jadi hamba Tuhan juga tidak boleh itu. Lah terus gimana terus? Gitu ya. Jadi hati-hati ya, jangan over spiritualize teologi, karena bagaimanapun kita itu adalah roh dan tubuh. Ya, sehingga gereja itu institusi, seminari institusi. Ketika gereja mendirikan sekolah Kristen itu juga institusi. Dan ya ini prinsipnya sama di perjanjian lama. Kenapa perpuluhan? Supaya ada makanan di rumahku. Supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, sehingga ya saya berharap ya bagi yang masih mempertanyakan perpuluhan, bolehkah saudara menjadi hamba Tuhan kalau gitu deh. Kalau enggak ya saya mau dilayani oleh hamba Tuhan tapi saya tidak perlu memberikan perpuluhan. Lah terus ini dewasa atau tidak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya ya, berarti sama nih dengan karismatik. Nah, sekali lagi dewasa ya, berarti kita melihat ada persamaannya. Tapi juga ada perbedaannya, at least di dalam hal bagaimana mempertanggungjawabkan perpuluhan yang diberikan. Ya, sehingga meskipun saya tidak akan mengatakan semua gereja karismatik sama ya dalam hal pengelolaan perpuluhan, sejauh yang saya tahu memang cukup berbeda. Ya, di gereja Injili termasuk GRI gitu ya, kan hamba Tuhan tidak pernah mengklaim hak perpuluhan di minggu pertama misalnya. Enggak loh. Gitu ya. Semua perpuluhan itu kita sebagai hamba Tuhan tidak sentuh. Ya, kita tidak mengklaim kan jemaat kasih perpuluhan karena pelayanan hamba Tuhan nih. Dia tidak. Ya, sehingga perpuluhan di GRI dikelola oleh majelis, oleh penatua yang mereka sendiri tidak ambil satu peser dari perpuluhan yang diberikan jemaat. Ya, bahkan mereka sendiri memberikan perpuluhan, kita pun sebagai hamba Tuhan juga memberikan perpuluhan. Ya, jadi bukan cuma jemaat memberikan perpuluhan ya, majelis penatua yang mengelola perpuluhan, yang tidak mengambil ₹1 dari perpuluhan yang diberikan jemaat, itu pun memberikan perpuluhan. Kita sebagai hamba Tuhan, begitu ya, yang melayani jemaat, berkhotbah, membesuk, sehingga salah satunya juga itu kenapa jemaat memberikan perpuluhan kepada gereja. Ya, itu pun kita tidak menyentuh atau menetapkan kalau saya punya perpuluhannya naik, ya gaji saya naik ya, enggak loh. Ya, sehingga sekali lagi ya, saya melihat apa yang gereja berikan kepada hamba Tuhan itu sebagai persembahan, bukan honor. Karena kita tidak pernah ada pembicaraan mengenai honornya berapa baru kita mau melayani di sebuah gereja. Ya, jadi dalam hal ini kalau saya boleh mengatakan agak beda, at least di sebagian gereja karismatik, kalau saya tidak salah kan gembala memiliki hak khusus nih ya. Ya, saya tidak mengatakan semua ya, tetapi ada seperti itu, di GRI tidak. Sehingga dalam hal itu pengelolaan perpuluhannya tidak sama. Ya, meskipun dorongan atau mengingatkan jemaat untuk perpuluhan bisa jadi sama. Beberapa minggu lalu saya membaca pernyataan seorang pendeta dari suatu gereja tentang pemberian berkat di akhir khotbah. Beliau mendapat teguran dari
pastor seniornya karena pernyataan pemberkatannya yang terkesan ragu karena memakai kata kiranya. Oke. Jadi beliau membuat pernyataan di sosial media bahwa ini juga bentuk penyerahan, tanda kerapuhan kita. Pertanyaan, apakah pemberkatan harus bersifat deklaratif atau penyerahan atau keduanya? Iya, pemberkatan itu juga bersifat deklaratif. Ya, jadi kita sebagai hamba Tuhan yang secara resmi ditunjuk oleh gereja Tuhan sebagai wakil Tuhan, ya kita memberikan berkat kepada jemaat gitu ya, which is umumnya tentunya di akhir sebuah ibadah. Nah, dalam hal ini ya dua ekstrim yang saya rasa kita perlu hindari, Vikaris Kias. Yaitu yang pertama, kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar menghargai apa yang dikatakan oleh hambanya. Sehingga misalnya kita sampai menjadi ragu. Ya karena saya ngomong ini beneran nggak nih? Akan terjadi atau enggak nih? Nah ini juga salah ya. Ya jadi kita harus meyakini kalau kita memang menjadi hamba Tuhan melalui proses yang benar ya. Tanpa KKN dan seterusnya. Ya jadi Tuhan melalui jemaatnya. Begitu ya mentahbiskan kita sebagai hambanya. Ya kita harus sebagai hamba Tuhan mengamini ya. Karena Alkitab menunjukkan Tuhan menghargai hambanya loh. Ya bahkan kalau kita ingat ya di dalam peristiwa anak lembu emas ya. Tuhan berkehendak memusnahkan Israel. Musa kemudian, bolehkah saya memakai kata mengintervensi sebagai representatif. Tuhan menghargai apa yang dikatakan oleh Musa loh. Tuhan kita itu Tuhan yang fair. Ya sehingga pada waktu hamba Tuhan memberikan berkat kepada jemaat. Ya dia harus tahu dan jemaat harus tahu loh. Ya, jangan kemudian menjadi jemaat yang mementingkan firman, tidak merasa perlu berkat. Jadi waktu berkat sudah pulang, oh itu akan berdampak itu. Ya karena hamba Tuhan memberikan berkat itu mewakili Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan menghargai hamba yang dia itu tunjuk. Ya, jadi harus ada keyakinan di dalam diri hamba Tuhan, harus ada kesadaran juga dalam diri jemaat. Nah cuman jangan jatuh ke ekstrim yang kedua nih Vikaris Kias. Merasa seolah-olah karena Tuhan itu, saya hamba Tuhan, maka saya ngomong apa, Tuhan harus apa. Gitu ya. Ya jadi kalau saya mengatakan kamu sembuh, seolah-olah Tuhan mengatakan dia juga sembuh, harus sembuh gitu. Tidak. Ya tidak. Kita harus sadar bahwa kenapa berkat yang kita berikan itu kita yakini akan berdampak karena Tuhannya. Bukan karena ucapan kita mengandung magis tertentu. Sehingga Alkitab juga mengatakan ya kamu berikan salam. Tapi salammu bukan obat. Ya kalau yang menerima salam itu layak mendapatkan salam, maka salammu akan tinggal. Ya tapi kalau yang menerima salammu nggak layak ya nggak dapat dia. Ya jadi Tuhan tetap yang menentukan kita. Nah kita kan nggak tahu isi hati manusia ya. Kita tetap harus memberikan salam. Ya tetapi apakah salam itu tinggal atau tidak itu kembali kepada Tuhan. Ya sehingga ekstrim yang kedua ini juga jangan sampai kemudian kita itu tidak sadari. Ya dan ini kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya. Pemakaian kata kiranya itu nggak harus berarti saya tidak percaya ya. Kan bisa kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Justru saya agak khawatir nih ketika pemakaian kiranya sama sekali tidak boleh. Jangan-jangan jatuh kepada ekstrim kedua tadi nih. Nggak usah pakai kiranya, karena suara saya itu idem sama dengan suara Tuhan. Nggak loh. Begitu ya, karena Alkitab sendiri mengatakan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Apakah Nabi kurang pede tuh? Ya tidak. Ya sehingga dua ekstrim itu ya, jangan kita belum apa-apa nggak percaya. Ya juga jangan kita kemudian terlalu rasional, oh firman penting kalau berkat cuma sekedar rutinitas gereja. Tapi juga jangan, ini yang kedua sangat serius ya, menyamakan diri kita dengan Tuhan. Dan pemakaian kiranya bagi saya itu seharusnya ya, harus jadi polemik gitu loh. Ya yang lebih penting adalah ketika kamu mengatakan kiranya ini maksudnya apa gitu. Biasanya dalam gereja kalau nggak ada pendeta kan vikaris. Vikaris yang harus menutup memberikan doa berkat itu kan belum boleh ya. Biasanya tidak dengan mengangkat tangan. Iya, biasanya disebut doa memohon berkat Tuhan gitu. Jadi bukan Tuhan berkati engkau tapi kiranya Tuhan memberkati kami gitu. Jadi ngomongnya ke Tuhan bukan ke jemaat kan sebenarnya. Betul, sebagai doa kan. Nah, apa yang membedakan maksudnya secara tanda kutip baik, benefitnya gitu bagi jemaat gitu. Antara pendeta saya yakin karena berotoritas. Vikaris bagaimana jemaat melihatnya? Ini beneran nggak berkat Tuhan gitu. Dalam hal ini ya sekali lagi jangan dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain gitu ya. Jadi di satu sisi saya tidak akan sampai mengatakan sama persis kok. Tetapi ya tadi ya gitu ya. Ya tadi bukan berarti kemudian kalau nggak sama persis berarti nihil. Dan sekali lagi ya tadi saya mengatakan even kalau pendeta, even rasul itu Yesus mengatakan kepada para rasul itu
ya, even rasul yang memberikan salam, ya kalau orang itu tidak berlayak, salamnya tidak turun. Ya, ini bukan cuma pendeta ini kita bicara mengenai ke-12 rasul ini. Ya, jadi kalau sikap kita seperti itu, even pendeta Stephen Tong yang memberikan berkat juga ya nggak turun ya. Ya ini loh, ini sekali lagi dewasa ya, kita perlu melihat dari banyak aspek ya, bukan sekedar kalau udah ini, kalau udah itu gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kalau dalam kebaktian minggu, kebaktian raya kan ada tuh, tapi kalau persekutuan pemuda atau PA begitu, kenapa nggak ada doa berkat di akhir? Nah ini nggak semua gereja seperti itu, gantung policy. Bagi yang tidak, ya itu karena memang, nah gini, acara gereja itu memang sebaiknya ya mempunyai kejelasan. Persekutuan tuh memang, namanya juga persekutuan. Sifatnya lebih informal, penekanannya lebih kepada keakraban jemaat. Sementara kalau ibadah, ya penekanannya lebih ke transendensi. Ya sehingga saya rasa bisa dimengerti juga ya kalau gereja, ada sebagian gereja yang merasa perlu membedakan. Ya jadi kalau persekutuan kan diawalinya juga lebih informal ya, nggak ada mari kita votum gitu ya. Ya diakhirinya juga lebih informal. Ya kalau kebaktian lebih formal, diakhirinya lebih formal. Karena sekali lagi untuk segala sesuatu ada tempatnya begitu. Ya karena kebaktian memang khusus ya, hari Minggu itu memang dan paling itu khusus. Kita mengkhususkan satu hari gitu ya, dan gereja juga put effortnya kan berbeda ya untuk ibadah minggu dibandingkan dengan persekutuan begitu. Oke, baik Pak Henry. Terima kasih. Kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.